Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih semuanya. Kali ini bersama dengan saya Selamat. Saya sekali ini dengan teman saya bagian teknisi di Potshop Makassar ini ada Mas Dedi atau Mas Musawir ya. Ya. Oke, kali ini kita akan bedah buku yang kita bahas yaitu The Influence Book karya Nicole Solms. Jadi ini tentang gimana caranya menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Sekarang kita bahas bab tiganya. Di bab 3 ini kita akan bahas tentang memahami pentingnya relasi. Jadi bab ini tuh memahami pentingnya relasi. Jadi relasi itu apa sih? Relasi itu teman gitu ya. Jadi gimana caranya atau kita pahami benar-benar pentingnya kita punya relasi. Oke, dari Mas Dedi mungkin ada poin-poin utama dari pentingnya memahami pentingnya relasi ini. Oke. Jadi kita harus tahu dulu relasi itu kan membangun suatu hubungan antara mungkin dua atau lebih untuk mencapai tujuan relasi. Nah itu sangat penting yang namanya relasi, apalagi buat teman-teman yang mungkin baru mulai usaha untuk mencari suatu user, pelanggan atau mungkin teman-teman baru di luar sana. Kita harus memiliki yang namanya relasi, mencari suatu hubungan. Jadi konsepnya itu seperti ini ya, mencari teman begitu. Dari informasi dari teman pertama, ini disampaikan lagi dan membangun suatu lingkaran. Iya. Circle gitu ya. Iya. Oke, jadi relasi itu ibaratnya kan mungkin itu relasi, kalau udah ngomong relasi berarti ada suatu hal yang punya tujuan gitu kan. Karena contohnya kita punya relasi dalam bisnis, berarti tujuannya soal bisnis, soal keuntungan, soal cuan gitu kan. Relasi dalam hal hubungan percintaan, berarti kita punya pasangan gitu kan. Nanti tujuannya mungkin pernikahan, kita mempunyai anak atau mempunyai keturunan seperti itu ya. Jadi pasti di situ gimana cara kita memahami ya pentingnya relasi tadi, otomatis kita harus memahami orang lain juga. Beberapa orang lain itu kalau ingin berrelasi dengan kita pasti ada hal yang harus kita berikan gitu kan, harus kita pahami apa sih yang dibutuhkan oleh relasi kita, apa yang dibutuhkan oleh teman kita tadi gitu kan. Jadi di situ ada beberapa, kalau di buku ini ya di poinnya itu memahami apa yang membuat orang termotivasi. Jadi memahami orang itu biar termotivasi untuk bisa berhubungan dengan kita kayak gitu. Jadi sama lah kayak mungkin customer itu pengen mengenal lebih, mau beli barang kita, pasti dia akan harus termotivasi dulu untuk mau beli barang kita. Caranya gimana? Terus kita prospek, kita follow up seperti itu ya. Kalau dari Mas Dedi sendiri gimana? Oke, ini apa ya? Termotivasi, apalagi ini yang bahas ya, tentang relasi begitu, bagaimana caranya dia bisa butuh termotivasi begitu. Kita mungkin bisa menceritakan, karena hal yang paling sangat mempengaruhi bagaimana orang bisa termotivasi itu adalah sebuah cerita. Bagaimana kita bisa bercerita dengan luwes ini yang calon kita temani begitu. Bagaimana dia bisa mempercayai apa yang kita ceritakan, apa yang kita sampaikan itu dengan kan cerita dengan fakta, walaupun fakta kan kadang orang pasti sudah tapi kalau dengan cerita yang kita sampaikan dengan bisa dia dipengaruhi dengan cerita kita, ya itu bisa saja membuatnya termotivasi. Karena ketika mungkin dia hanya bisa melihat faktanya kita, dia belum mengenal kita, hanya mungkin dia faktanya dia mengenal dari orang lain. Tapi kalau misalnya dari
kitanya langsung yang bercerita, walaupun kita faktanya tidak seperti itu, tapi ceritanya kita bisa membuat dia yakin, percaya yakin gitu dengan kita ya. Benar sih ya, karena di sini juga di orang termotivasi itu dari psikolog Abraham Maslow itu ada beberapa tingkatan gitu kan, mulai dari kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan dan sekuritas, lalu cinta dan hak milik, harga diri, lalu terakhir aktualisasi diri. Jadi itu tahap-tahapannya. Karena kebutuhan fisiologis kan otomatis ya kebutuhan kita sehari-hari gitu kan, mulai dari makanan, minuman, sandang, pangan, papan kayak gitu. Lalu terkait keselamatan dan keamanan, otomatis lingkungan kita tadi itu lingkungan yang benar membuat kita aman gitu. Orang yang kita temani tadi otomatis orang yang memberi jaminan kita soal keamanan. Lalu orang juga yang harus hak atau cinta atau memberikan selain hal yang menyenangkan lah bagi kita. Habis itu setelah itu harga diri, ya otomatis orang yang bisa menjaga harga dirinya. Baru setelah itu dia, orang yang harus bisa memberikan kesempatan untuk mengaktualisasi diri. Itu sih kalau di buku ini. Iya, tingkat-tingkatannya. Jadi banyak hal yang memang di buku ini, terutama jalin relasi itu seperti apa. Jadi poin pertama itu ya itu tadi, kita harus menghargai kebutuhan dari apa ya, relasi kita gitu kan, dari teman kita gitu, dari pasangan kita. Yang kedua ya otomatis kita harus bisa meyakinkan, itu tadi kembali lagi. Nah, gimana caranya meyakinkan ya, kita di setiap di bab pertama itu kita gunakan kecerdasan emosional kita. Oke, mungkin itu ya. Terus ada lagi mungkin tambahan kan di sini? Oke, tambahan sedikit tambahan teman-teman. Mungkin di podcast ini tidak banyak yang mungkin teman-teman yang bisa mungkin dapat, tapi mungkin dari beberapa poin yang itu kayak mungkin relasi, gimana caranya mempengaruhi begitu, kita harus memberi cinta sama kayak user begitu, gimana kita bisa mempengaruhi psikologisnya, emosionalnya, agar bisa kita mengambil alih dengan mengambil alih terkait apa yang dia butuhkan begitu. Jadi kita harus betul-betul mungkin bisa menyimak apa yang teman bicara kita sampaikan begitu. Jadi kita harus betul-betul menyimak apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceritakan, apa yang dia butuhkan. Nah, karena itu bisa menjadi suatu relasi. Kalau misalnya dia sudah yakin sama kita, kita bisa ceritakan dia biar bisa kita sukses begitu. Karena semakin banyak relasi, semakin jadi nilai tersendiri bagi kita, nilai sendiri bagi kalau misalnya kita sudah punya usaha sendiri gitu ya. Kita bisa lebih berkembang lagi. Iya sih. Kalau makin banyak relasi otomatis lebih lancar lagi kan. Di dalam agama juga makin kita sering bersilaturahmi, otomatis membuka pintu rezeki kita gitu kan. Jadi otomatis relasi tadi itu sangat penting untuk membuat kita lebih baik. Bisa jadi relasi yang mungkin rezeki itu kan nggak hanya berupa materi, bisa jadi berupa ilmu, bisa jadi berupa hal-hal yang memang melengkapi kita gitu kan. Jadi banyak hal yang gimana caranya kita mempengaruhi orang lain ini. Kadang di sini kan juga digambarkan juga banyak orang yang dari sisi mereka sendiri ya, secara karakter itu yang agak kesusahan untuk mempengaruhi orang lain. Di sini ada tips-tipsnya. Terima kasih buat teman-teman yang nanti menonton atau yang akan menonton video ini. Jangan lupa juga ini dibaca. Kalau misalnya kita pilih buku The Influence Book untuk materi lengkapnya juga ada banyak bukunya. Dan jangan lupa juga berbelanja mesin kasir di Kosong Makassar. Oke, ya, itu kita akhiri untuk podcast hari ini. Terima kasih waktunya rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk saya pribadi. Semoga ini jadi sebuah ladang ibadah bagi kita.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.